Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, puji dan syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Karena berkat rahmat dan inayahnya pada kesempatan sore hari ini kita kembali dalam program Siraman Rohani Gemar Ramadan TVRI Stasiun Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang biasanya ibadah kita lebih meningkat lagi di bulan Ramadan. Termasuk kita melakukan itikaf di masjid. Nah, bagaimana rukun kemudian juga syarat-syarat daripada itikaf ini kita akan bahas dengan tema yang akan kita angkat, yakni meningkatkan kualitas itikaf dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yakni Kiai Haji Dedi Mulyadi, Ketua Umum Kops Mubalik Pasundan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah pangestu Kang Cep. Kadang nganggo rampesnya kalau dari Pasundan namanya. Assalamualaikum gitu ya. Teras dilajengkeun ku sampurasun. Rampes. Mohon Pak Kiai, pada kesempatan kali ini seperti yang tadi saya sampaikan, tema kali ini kita adalah kualitas itikaf. Nah, tadi saya sampaikan sebetulnya rukun itikaf itu seperti apa. Namun sebelum mungkin ke rukun, bahasan arti sebenar itikaf itu apa gitu. Mangga. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita telah berada di bulan suci Ramadan, bahkan sudah tinggal tersisa beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang istimewa untuk kita semua, karena kita dapat mengisi dengan rangkaian amal soleh yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali amalan yang utama dilakukan di bulan suci Ramadan. Walaupun ada amalan yang hanya ada di bulan suci Ramadan, ada juga amalan yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan, juga di luar bulan Ramadan, tetapi lebih utama di bulan suci Ramadan. Seperti saum di bulan suci Ramadan, Kang Cep pasti hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada kecuali qadha. Ya. Walaupun sebetulnya ada puasa-puasa yang lain, itu Betul, puasa sunnah. Puasa sunnah. Kemudian ada juga amalan yang bisa dilaksanakan di bulan suci Ramadan, juga di luar bulan suci Ramadan, tetapi lebih utama dilaksanakan di bulan suci Ramadan, yaitu salah satunya i'tikaf, kemudian bersedekah. Sedekah termasuk amalan yang bisa kita lakukan kapan saja di luar bulan Ramadan, tetapi lebih utama dilakukan di bulan suci Ramadan. Makanya ada orang yang sengaja menahan diri untuk kikir 11 bulan dan dermawan hanya dalam 1 bulan. Padahal nggak begitu juga. Padahal orang butuhnya bukan di bulan Ramadan saja. Betul, ya. betul. Itu lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Betul. Dan bisa dilakukan kapan saja. Wallahu a'lam. Kemudian ada juga yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan, juga di luar bulan suci Ramadan, tetapi lebih dianjurkan di bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan suci Ramadannya pun ada yang lebih utama di 10 akhir bulan suci Ramadan. Itulah amal i'tikaf. Jadi waktu-waktu yang tepat untuk melakukan iktikaf itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 akhir bulan suci Ramadan itu keutamaannya lebih dianjurkan. Iya, walaupun misalnya itikaf bisa dilakukan juga dari mulai awal. Dari mulai awal sampai dengan akhir. Bahkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, Tetapi kadang kita melakukan sesuatu itu ada yang berlandaskan ilmu, ada juga yang karena melihat tradisi, kemudian ikut teman. iya. Nah, barangkali bagi sahabat-sahabat pemirsa TVRI dimanapun berada, yang harus kita tingkatkan adalah i'tikaf itu harus dipahami itu adalah satu ibadah. Tetapi ibadahnya ini tentu yang namanya ibadah diharapkan ibadahnya yang sah.
Ya. Nah, supaya sah syarat-syaratnya apa tuh, Yang Pak Kiai? dimaksud dengan sahnya ibadah itu majtama'a fihi ruknu wasyartu. Apabila berkumpulnya syarat dan rukun. Oleh karenanya pahami dulu apa itu i'tikaf. I'tikaf diambil dari asal katanya itu i'takafa ya'takifu i'tikafan. Artinya berdiam diri, bersemedi. Tapi kalau bersemedi kayaknya kurang enak didengarnya. Ya, lebih pasnya Lebih pasnya mendekat. untuk merenungkan diri, berdiam diri, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Dimanapun berada, di masjid atau di luar masjid. Itu kalau menurut asal bahasa. Ya. Belum dihubungkan dengan ibadah i'tikaf. Tetapi yang dimaksud dengan syariah i'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu ada juga yang memberikan arahan dengan pakai nawaitu, Kang Cep. Jadi diniatkan dulu ya. Diniatkan. Sebetulnya Itu masuk syarat-syarat atau ini atau rukun atau gimana? sebetulnya lebih kepada bimbingan ulama agar para mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf itu benar-benar jelas niatnya itu seperti apa, untuk apa di masjid. Karena ketika kita masuk masjid ada yang diniatkan untuk thalabul ilmi, Ya. ada niat untuk sholat. Ini tidak ada waktu pengajian, waktu sholat juga belum, tetapi kita ingin beribadah di masjid, monggo. Ternyata itu masjid luar biasa. Ya. Sampai tidak thalabul ilmi, bukan sholat, masuk di masjid niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah i'tikaf. Sampai ulama itu memberikan lafaz niatnya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi taqarruban ilallah. Sebetulnya ini muncul, nggak begitu juga. Ya. Sah-sah saja. Karena tujuan utamanya juga ulama yang membimbing itu bukan memasukkan itu ke dalam syarat, tetapi mengingatkan agar jelas. Satu, Ya. berdiam diri di masjidnya itu apa? Ya. Ada tujuan. Ada tujuan. Taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, kalau sudah berbicara taqarrub kepada Allah, otomatis apabila kita dekat dengan Allah, konsekuensinya harus siap jauh dari makhluk. Karena rumusnya qaribun minallah, ba'idun minan nas. Tapi bukan Dekat memutus. dengan Allah, otomatis akan mengurangi aktivitas dengan sesama manusia, bukan memutuskan Memutus hubungan hubungan. dengan Betul. sesama makhluk. Atau sebaliknya, terlalu sibuk dengan makhluk, konsekuensinya pasti Allah itu akan di nomor 2. Maka dengan sengaja seorang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah, melepaskan keterikatan-keterikatan dengan duniawi, masuk di masjid, karena memang durasinya hanya berapa dibandingkan dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehari semalam Allah berikan waktu itu tidak kurang dari 24 jam. Jadi kalau kita menyisikan waktu 1 jam saja, entah berapa persennya. Itu disebut itikaf juga kalau misalnya Betul. hanya 1 jam. Hanya 1 jam. Nanti kembali kepada rukun iktikaf. Batasan minimal iktikaf itu seperti apa? Bagaimana nih Pak Kiai? Nah, ketika kita sudah berniat iktikaf, niatnya taqarrub, maka fokus bagaimana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar dapat cara mendekatkannya. Di mana dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku, idza taqarrabal abru shibran taqarrabtu dira'an. Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku sesiku, maka pertolongan Allah, rahmat Allah sejengkal dekatnya dengan hamba. Oleh karenanya, dengan kita masuk masjid diniatkan untuk taqarrub kepada Allah, apa yang tidak akan Allah berikan apabila kita sudah dekat
Sebelum kepada yang jauh juga, yang dekat dulu yang dikasih. Iya benar, betul. Nah itu ya, Ya. untuk taqarrub. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami bahwa i'tikaf itu berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu bisa dijadikan amalan i'tikaf. Tetapi sebelum kepada amalan i'tikaf, kita lebih perhatikan apa yang harus kita lakukan agar kita masuk masjid bernilai i'tikaf, kira-kira begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk masjid tidak bernilai i'tikaf. Yang Ya. pertama, tentu kita harus berniat i'tikaf. Apakah harus punya wudhu? Nah, Tidak ada. disyaratkan. Karena orang yang berada di masjid itu boleh jadi batal wudhunya. Dan itu tidak membatalkan i'tikaf. Walaupun untuk taqarrub itu utama diawali dengan wudhu. Ya, ya. Tapi bukan syarat mutlak seperti sholat. Mhm. Cuma keutamaan. Ya. Diawali dengan wudhu. Karena mungkin berkaitan dengan ibadah lain seperti misalnya kita mau membaca Al-Quran, otomatis kan salah satu syaratnya kan harus berwudu ya. Betul. Nah maka ketika berbicara ibadah yang lain selain daripada berdiam diri di masjid, itu muncul syarat lain. Ketika kita mau melaksanakan sholat, walaupun kita sedang tadinya i'tikaf tidak disyaratkan punya wudhu, dikarenakan ada amalan yang mewajibkan wudhu, disyaratkan wudhu, otomatis i'tikafnya harus berwudhu dulu. Ya. Karena ketika syarat hilang, otomatis Ya. tidak bisa. Karena lebih utama kita berwudu ya. Wah itu luar biasa. Sampai dengan wudhunya saja, Rasul pernah menawarkan kepada para sahabat, hal adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Maukah aku kabarkan amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kecil dan mengangkat harkat martabat? Apa kata sahabat? Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, satu, isbaghul wudhu indal makari. Sempurnakan wudhu di saat-saat yang tidak menyenangkan. Yang kedua, wal khuta'u ilal masajid. Melangkahkan kaki menuju masjid. Dan yang ketiga, wangtidharus salat ba'da salat. Maka dengan i'tikaf itu dapat semuanya. Ya. Isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu. Kemudian wal khuta'u ilal masajid. Dikarenakan i'tikaf tidak bisa dilakukan di luar masjid, maka pasti dia akan melangkahkan kakinya ke masjid. Wantidharus salat ba'da salat, menunggu waktu salat setelah salat, baik setelah salat fardu, menunggu waktu salat fardu lagi, atau setelah salat sunnah, menunggu salat fardu. Itu termasuk amalan yang dijanjikan oleh Rasul akan menghapus dosa-dosa kecil dan mengangkat harkat martabat. Kembali lagi kepada i'tikafnya. Jadi yang pertama, syarat i'tikaf itu harus berada di masjid. Intinya berada di masjid ya, bukan di di luar masjid. Di luar masjid. Lalu bagaimana? Misalkan kan sekarang Ada banyak musola. tempat yang suka dipakai untuk sholat, Betul. tetapi tidak diniatkan masjid. Ya. Nah disinilah para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat setiap tempat yang sudah dinamakan musola bisa jadi masjid. Tetapi kalau yang kuat itu dari asas pendirian. Apakah dia itu mendirikan untuk sholat, untuk masjid, kemudian diniatkan untuk masjid, walaupun kecil, dia bisa melakukan atau kita bisa melakukan i'tikaf di dalamnya. Berbeda dengan rumah yang ada musolanya. Ini Bapak membangun masjid, enggak, ini mah cuma disediakan tempat khusus untuk sholat, biar nggak terlalu nyampur dengan tempat yang lain. Berarti itu tidak termasuk masjid. Maka otomatis ketika kita mau beriktikaf keluar dari rumah, masuk masjid. Ya. Karena mungkin kategori masjid dengan musola itu kan biasanya orang melihat bahwa walaupun misalnya musola itu tempatnya agak besar gitu ya, Iya. tapi ya dianggapnya ya bukan Bukan masjid. bukan masjid karena
diniatkannya Diniatkan, tadi ya seperti musola. di mal-mal yang mewah sekarang ada juga yang membangun musola Betul. luar biasa megahnya, tetapi tidak Kategorikan masjid ya? kategorikan masjid, bahkan pendiriannya juga hanya disediakan untuk beribadah, bukan masjid. Baik, itu baru satu untuk syaratnya itu adalah tempatnya dulu. Ya. Selanjutnya apa, Pak Kiai? Yang ke satunya tentunya Muslim. Betul. Ya. Nah, Muslim. Yang keduanya masjid yang jadi digunakan. Muslim dulu. Muslim dulu. Ya, Muslim dulu, baru keduanya masjid gitu. Maaf, saudara-saudara kita yang non Muslim, mungkin kalau ada temannya yang iktikaf, mau ikut iktikaf, ya. Ya, tadi Pak bukan Syarat- itikaf, mereka tuh bersemedi gitu Pak. Ya, begitu. Jadi syarat pertamanya Syarat, adalah Muslim. mutlak. Karena di dalam syariat Islam itu dalam ibadah mahdhah mesti syarat utamanya itu Muslim. Nah, kalau bicara masalah Muslim itu berarti lebih ke kaum Adam ya. Kaum Hawanya bagaimana nih? Muslimah juga diperbolehkan selama tidak menimbulkan fitnah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kau halangi wanita-wanita muslimah untuk beribadah di masjid. Cuma ada syarat khusus. Nah ini penting juga. Iya. Jadi jangan sampai dikarenakan tren i'tikaf, catat i'tikaf itu kalau benar niat dan pelaksanaannya sunnah. Ya, karena saya pernah melihat ada satu keluarga yang melakukan iktikaf, mereka bawa bantal gitu ya. Memang mau tidur di sana, kemudian mau beribadah di masjid dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan apa tidak? Diperbolehkan selama tidak mengganggu orang lain yang mau melaksanakan ibadah. Tetapi ini kaitannya saya lebih menyoroti dulu muslimah yang tidak dengan mahram. Iya, Nah iya. ini penting. Kalau seorang muslimah mau beriktikaf, maka hati-hati, jaga, jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Karena hukum pokoknya itu adalah sunnah. Iya. Sehebat apapun, setinggi apapun nilai sunnah, tidak bisa mengalahkan haram. Artinya ketika terjadi fitnah. Kalau gitu misalkan suami sudah tidak punya, ada anak, ajak iktikaf. Atau ada saudara-saudara bawa iktikaf. Iya. Atau dengan muslimah-muslimah yang banyak. Nah ini yang paling penting karena perjalanannya juga dari rumah ke masjid itu harus benar-benar bisa menjaga aurat. Jadi syaratnya adalah muslimah ya. Muslimah. Boleh ya. Kemudian yang Ya. berikutnya di masjid. Yang masjid. Betul. Selanjutnya? Yang selanjutnya meniatkan untuk i'tikaf. I'tikaf. 3 aja itu. Oh, jadi meniatkan simple ya. untuk i'tikaf, simple. Simpel sebetulnya. Muslim, Masjid, niat. i'tikaf. Walaupun kita masuk masjid tidak diniatkan, inilah innamal a'malu binniyat. Mau ngapain ke masjid? Nyolatin jenazah. Kan itu. Niatnya memang mau Ya. menyolatkan jenazah. Betul. Ya. Kecuali kalau niatnya double. Dikarenakan sambil menunggu yang lain, maka saya masuk masjid, tujuan utama untuk sholat jenazah. Tetapi diniatkan juga untuk i'tikaf dan ada waktu jeda di situ, itu sah-sah saja. Ya. Nah tadi saya sempat menyampaikan terkait dengan keluarga yang hadir. Jadi istilahnya istri, suami, Keluarga. kemudian juga anak dan lain sebagainya. Jadi memang untuk pembelajaran mungkin ya kalau untuk anak-anak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ahya layali Ramadan, selalu menghidupkan bulan suci Ramadan. Wa idza kana ashrul awakhir, apabila memasuki 10 akhir Ramadan, ayqadha ahlahu saghiran wa kabiran alladhi yutiqus shalah. Yaitu membangunkan keluarganya, baik yang masih kecil apalagi yang sudah besar, yang sudah kuat untuk melaksanakan sholat. Barangkali itu yang dijadikan referensinya. Kenapa? Untuk meraih keutamaan itu dan untuk memberikan pelatihan, pendidikan kepada
anak-anak. Jadi edukasi takorubnya itu yang diambil kayaknya. Baik, Pak Kiai, mungkin saya juga ingin bertanya terkait dengan waktu-waktu yang tadi kan disebutkan tadi Muslim, kemudian masjid dan niat. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Gemar Ramadan TVRI Stasiun Jawa Barat dan kita masih membahas terkait dengan meningkatkan kualitas itikaf bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Pak Kiai, tadi sudah disampaikan beberapa syarat dan kemudian mungkin nanti akan disampaikan terkait dengan rukun. Saya ingin bertanya terkait dengan waktu, ya. Waktunya kan ada orang tuh yang datang itikaf kemudian datangnya hanya malam saja. Atau mungkin tadi ada sebutan waktunya boleh 1 jam, boleh 2 jam. Limitnya berapa gitu? Ya. Enggak? Sebetulnya tidak ada waktu baku untuk syarat sahnya i'tikaf. Tetapi kembali lagi kepada keutamaan. Yang lama berada di masjid untuk berlama-lama taqarrub itu tentu lebih utama. Betul. Apalagi jadi begini, yang iktikafnya 1 jam, nggak bisa berbicara pahala disamakan dengan yang 1 hari. Yang 1 hari 1 malam, jangan juga disamakan dengan yang hanya datang malam saja. Iya. Atau yang full 10 malam, itu tentu berbeda. Nah, cuma ada waktu-waktu yang lebih diutamakan oleh Rasul, yaitu kalau bisa 10 hari terakhir berada di masjid. Maksudnya apa? Kita sisihkan 10 hari di bulan suci Ramadan untuk merenung, bermuhasabah apa yang telah kita lakukan dari mulai akil baligh sampai hari ini. Sehingga kita sudah terlalu sibuk dengan kehidupan. Kita sudah terlalu sibuk, terlena dengan sesuatu yang kita cintai. Dan kita juga sudah terlalu sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan, yang kadang sampai Allah terlupakan. Saya teringat kepada cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan Jibril. Jibril itu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, ish masyi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi ingat, kau akan mati. Barangkali ketika kita beriktikaf juga, yang kadang-kadang yuhibbunal hayat wa yansaunal maut, terlalu mencintai hidup, lupa akan kematian. Terus aja hidup. Sementara kehidupan dunia ini yang akan dibatasi dengan waktu kematian. Dan sering kita lupakan. Maka mudah-mudahan di bulan suci Ramadan atau ketika beriktikaf minimal terlintas bahwa ini yang hadir di masjid ini yang sedang antri kematian. Iya. Memang harus diniatkan bahwa untuk ibadah itu besok itu kita akan meninggal. Betul. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghad. Beramallah untuk akhirat seakan-akan kita ini mau mati besok. Gak kebayang Kang Cep. Betul. Kalau tiba-tiba malaikat memberitahu, wahai Kang Cep, wahai Pak Dedi, ingat besok saya akan datang lagi, kata Israel itu, dan akan mengambil nyawamu. Saya jamin, dari mulai hari itu sampai meninggal dunia tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pasti akan fokus dengan ibadah. Karena kalaupun tidak makan, tidak akan mati tengah hari, pasti besok. Nah, oleh karenanya Rasul mengingatkan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghad. Salah satunya, kalau kita masih belum connect hati kita dengan kematian, maka melalui i'tikaf
kita sadarkan. Iya. Karena Untuk kan fungsi merenung, utamanya itu tadi kan mendekatkan diri kepada Allah kepada Subhanahu wa Allah. taala. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innahu mufaqraqatum bi. Cintai siapa saja dan apa saja yang kau inginkan. Tapi ingat, semua yang kita cintai dan apa saja yang kita cintai akan dipisahkan. Prosesnya dua, ditinggalkan atau meninggalkan. Iya. Betul. Ditinggalkan atau meninggalkan. Semua itu pasti terjadi. Istri yang kita cintai pasti akan dipisahkan. Entah istri dulu yang meninggalkan atau suami yang masih ada, istrinya sudah tidak ada. Meninggalkan juga ya. Iya, sama juga ya Pak Sama Ustadz. juga meninggalkan juga. Ustadz, tadi pada saat kita melakukan ibadah atau itikaf tadi, apakah bisa terpotong-potong misalnya waktunya? Misalnya gini, saya dari jam 7 pagi misalnya ya, kita itikaf nih, diniatkan itikaf. Jam 7 sampai jam 11 dengan membaca Al-Quran dan sebagainya sambil tiduran, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kita ingin, mungkin kita ya sebagai manusia pasti ada keinginan untuk pergi ke kamar kecil. Ya. Itu bagaimana misalnya kita ingin pup atau ingin pipis dan Ya. lain sebagainya. Seperti apa? Ketika kita beriktikaf itu kan kembali dulu kepada rukun nih. Rukun iktikaf itu kan satu, kita tetap berada di masjid. Ya. Ya. Kalau syaratnya masjid. Ya. Kalau rukunnya kita berada di masjid. Kalaupun masjid, kalau kita tidak berada di masjid, tidak jadi iktikaf. Ini jadi itikaf betul. Nah, kita berada di masjid. Dikarenakan iktikaf itu ibadah yang berhubungan dengan masjid, lalu bagaimana ketika saya atau kita mau meninggalkan masjid? Nah, meninggalkan masjid ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang tidak berhubungan dengan ibadah iktikaf. Contoh, batal wudhu, kita mau wudhu dan tempat wudhunya itu agak keluar dari masjid, maka sebagian pendapat ulama itu tetap masih dalam koridor i'tikaf. Niatnya masih Masih yang utuh. Nah, niat yang tadi jam 7 gitu ya. Iya, walaupun untuk kehati-hatian kita niatkan lagi. Harus diniatkan lagi gitu. Iya, untuk kehati-hatian. Iya. Berbeda dengan ketika kita meninggalkan masjid, misalkan mau makan dulu karena sudah apa? Sudah datang waktunya berbuka puasa, atau mohon maaf mungkin jajan-jajan dulu atau apa di luar, maka itu mesti ketika mau ngambil iktikaf diniatkan lagi untuk iktikaf. Kalau misalnya itu kan mungkin kaitannya dengan tadi mungkin pas berbuka puasa, kemudian ada yang mengantarkan makanan ke tempat ke masjid. Apakah itu juga misalnya untuk makan di tempat di masjid itu boleh? Boleh atau tidak? Itu bagaimana? Boleh, bukan masalah boleh. Masih termasuk iktikaf? Nah, masuk termasuk. Masih termasuk iktikaf karena kita masih ada di lingkungan masjid. Berada di lingkungan masjid. Justru para panitia atau pengurus DKM yang bijak itu untuk mengutuhkan ibadah mu'takifin, para jamaah yang beriktikaf, mereka itu dengan sabar mendata, membuat list siapa yang mau pesan makan kalau memang tidak disediakan makan. Ya. Jadi ada pelayanan jasa. Betul. Ya. Ada juga yang sudah cukup bagus lah, saldo masjidnya bagus, jadi bukan menawarkan jasa untuk membelikan, tetapi mau makan apa kan? Iya. Keren. Luar biasa. Ada di salah satu masjid saya lihat mereka begitu pelayannya luar biasa, ya. Jadi Masjid Pemuda kalau nggak salah. Betul, Jadi betul. mereka mempersiapkan segala macamnya. Nah itu apalagi sungguh luar biasa ya. Jadi dia yang iktikaf, utuh iktikafnya, kemudian para pelayannya juga mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Karena ini jadi tawassul, jadi perantara untuk melestarikan ibadahnya. Berbeda dengan orang yang menjaga sandal di masjid, waktu sholat Jumat, dia tidak Jumatan. Walaupun tawasul, itu tetap saja dosa. Iya. Tetapi ketika tidak i'tikaf, karena dia
melayani para mu'takifin, insya Allah nilai pahalanya Allah berikan juga. Baik, untuk rukun tadi Pak, itikaf, Ya, selain satu, tadi yang berada di masjid. berada di masjid. Yang kedua, ketika i'tikaf tidak keluar memutuskan masjid. Itu yang tadi dipotong-potong gitu ya. Ya, misalkan kita punya waktunya sampai jam 12 siang atau sampai duhur. Habis duhur pulang dulu ke rumah karena ada urusan di rumah misalkan, di kantor. Nanti habis sholat isya masuk lagi, yaitu memperbaharui niat karena yang tadi sudah terpotong. Sudah terpotong. Jadi setelah tadi keluar, kemudian balik lagi ke masjid, niat lagi itikaf Niat gitu. itikaf lagi. Selanjutnya rukun yang lain, Pak Kiai. Sudah, cuma segitu. Oh, cuma berada di masjid. Hanya berada di masjid nih. Berada di masjid. Baik, tadi kan disebutkan juga yang ada syarat dan rukun. Nah, ada juga mungkin yang membatalkan itikaf. Salah satunya itu. Yang membatalkan itikaf itu keluar dari masjid bukan dengan amalan atau perbuatan yang ada hubungan dengan ibadah. Misalkan pulang dulu, udah keluar. Nanti ketika mau itikaf, niat lagi. Maksudnya paket yang itu, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita, yakni meningkatkan kualitas itikaf, berarti ya mungkin pemirsa di rumah juga insya Allah mudah-mudahan ya selalu melakukan itikaf di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari di akhir bulan Ramadan. Nah, yang harus ditingkatkan apa saja selain mungkin kita kan biasanya orang tadarusan, Betul. zikir, adakah ibadah-ibadah yang lain yang justru dikhususkan untuk itikaf? Nah, untuk i'tikaf itu kalau kita lihat dalil yang umum di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kuntum fil masajidi fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu sekalian berada di masjid, fadhkurullaha katsira, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dan ternyata dalam ayat lain keberuntungannya itu waktub lahu hasanatan fid dunya wal akhirah. Dicatat kebaikannya itu dunia dan akhirat. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, bukan hanya urusan ukhrawi, dunianya pun akan Allah berikan. Salah satu, Allah berikan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Karena walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu akan merasa tenang, tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan merasa tenang. Kenapa? Karena ketika kita ingat kepada Allah, bukan hanya ingat ke Allahnya, tetapi ingat akan kemahaan Allah. Maha menyayangi, maha memberi rizki, maha kuasa, maha kuat. Ketika kita merasa lemah, maka mintalah kepada yang maha gagah perkasa. Ketika kita butuh, maka mintalah kepada yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas. Rasul sering menyapa dengan sapaan yang indah sekali, karena waktu itu sahabat Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang masih muda belia. Rasul sampai mengatakan, ya ghulam, wahai anakku sayang, padahal bukan anak kandung. Inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Maksud jaga Allah bukan Allah harus dijaga. Jagalah tugas-tugas dari Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian di ujung hadis ada begini. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu mau meminta, mintalah kepada Allah.
Wa idza sta'adzta fasta'iz billah. Apabila kau mau berlindung, berlindunglah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan taqarrub di masjid itu semakin memberikan ketenangan batin. Itulah Allah berikan hasanah fid dunia, dan ada lagi hasanah fid dunia, yaitu dimudahkannya rizki. Baik. Dan rizki bukan hanya uang. Ya. Kesehatan. Kesehatan. Banyak silaturahmi dan banyak teman juga itu kan. Betul. Kemudian kita diberi kesempatan untuk khusyuk ibadah, itu rizki yang besar. Ya. Baik, Pak Kiai, saya juga ingin tahu doa, kemudian zikir, bacaan apa yang harus dibaca pada saat kita itikaf. Namun kita jeda dulu, kita akan ikuti pesan-pesan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Gemar Ramadan TVRI Stasiun Jawa Barat, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah masih terus bertahan ya untuk mendengarkan kita dan menyaksikan kita sambil juga kita menunggu bedug buka puasa ya Pak Kiai. Pak Kiai, tadi Pak Kiai menyampaikan yang utama itu adalah zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga mungkin tadarus. Nah, bacaan-bacaan apa saja yang mungkin harus kita baca pada saat kita zikir? Ya. Mangga. Ketika kita beriktikaf, memang tidak ada amalan wajib, tetapi apa saja yang utama untuk kita laksanakan terkhusus ketika iktikaf di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ya Rabb, ya Allah, engkau afuun, maha pengampun, maha pemaaf. Dan afwan itu ternyata nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan magfirah, Kang Cep. Betul. Kalau magfirah, ampunan juga kan? Afun, ampunan. Kalau magfirah, boleh jadi dosanya diampuni, tapi catatannya masih ada. Kalau afun, bukan hanya diampuni, tetapi bersih, dihapus catatannya juga. Jadi diputihkan. Makanya dalam doa itu sangat indah. Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, dan engkau sangat mencintai untuk menghapus dosa. Fa'fu anni, maka hapuskanlah, ampunilah dosa-dosaku. Itu terus. Kemudian ada juga amalan lain, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang pertama yang diminta itu ridha Allah, bukan sorga. Karena ternyata di dalam surat At-Taubah ayat 72, wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih akbar, lebih agung, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan sorga. Orang makhluk yang di neraka saja, kalau mendapatkan ridha Allah, itu kan aman-aman saja. Malaikat penjaga kunci neraka. Baru wal jannah. Oleh karenanya, bukan hanya sekedar doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka, tetapi lakukan amalan-amalan yang akan mendatangkan ridha Allah. Itu Al-Kahfi ayat terakhir. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbik. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan ridha Allah, syaratnya falya'mal amalan salihah, lakukan amal soleh, kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ketika i'tikaf, amalan yang utama itu
doa yang utama itu Allahumma innaka afuwun. Kemudian bacaan Al-Quran itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW aksaru lebih banyak membaca Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Maka salah satu amalan dalam i'tikaf itu membaca Al-Quran. Kemudian melaksanakan sholat, baik sholat yang khusus yaitu Qiyamul Ramadan atau sholat-sholat yang ada hubungan dengan qobliyah, ba'diyah atau pagi di waktu duha dan syuruk. Itu luar biasa bagi mereka yang sedang beriktikaf. Lalu bagaimana ketika thalabul ilmi? Sedang iktikaf ada kajian. Wah, itu lebih keren juga. Jadi lebih bagus ya. Lebih ada bagus yang karena ceramah, menambah ilmu juga. wawasan. Yang harus dihindari itu kalau sedang iktikaf melakukan maksiat. Contohnya. Contohnya ghibah. Jadi ngumpul di masjid bukan ibadah. Judulnya takorub, tetapi setan itu jangan dikira nggak masuk ke situ. Iya. Walaupun sebetulnya setan itu kan lagi dikerem Iya, pas bulan Ramadan. Nafsu kitanya yang Nafsunya bikin yang begitu. besar. Ngumpul di masjid. Alhamdulillah ya, kita bisa iktikaf tahun ini. Saya nggak habis pikir dengan sahabat saya, terus aja ngurus duniawi. Dia itu nggak ada habis-habisnya. Bayangkan, dia sedang iktikaf, tetapi yang diceritakan keburukan orang. Betul. Dan itu tidak seharusnya kita lakukan. Itu membatalkan nggak? Kalau yang ghibah secara syariah tidak membatalkan syariah ibadah iktikafnya, tetapi pahalanya bukan hanya pahala. Kalah fadilah iktikaf dengan dosanya ghibah. Ini harus hati-hati. Iya. Kalah pahala. Ini ketika kita mau nimbang-nimbang nih, bulan Ramadan ini iktikaf, pahalanya keutamaan. Tetapi di iktikaf itu ada ghibah yang dosanya lebih besar daripada zina. Nauzubillahi min dzalik. lebih besar daripada zina. Lebih besar daripada zina. Kata Rasul, tahukah dosa yang lebih besar daripada zina? Ghibah. Sampai diumpamakan dalam Al-Hujurat ayat 12 itu, sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu? Itu saking jijiknya. Dan itu maksiat besar, tetapi kayak ringan, bahkan kadang-kadang kita juga tidak sadar bahwa itu sedang dosa dan dosanya besar. Iya. Dan kadang-kadang masuk di iktikaf juga. Dan rada sulit untuk menghindari ghibah itu ya. Luar Karena biasa. Mungkin ada juga yang kepancing juga gitu Yang kepancing. Maka di situ diupayakan kalau iktikaf itu lebih kepada bagaimana kita memfokuskan untuk berhubungan dengan Allah. Karena dengan makhluk itu ada aja lah. Makanya ada tadi diputuskan dulu hubungannya dengan manusia. Dengan manusia. Maksudnya bukan diputuskan silaturahminya. Bukan, gitu ya, tetapi hubungan-hubungan buruknya itu. Iya. Untuk menghindari. Karena prioritas kita adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Pak Kiai, mungkin di akhir-akhir perbincangan kita ini, bentuk Rasulullah melakukan iktikaf itu selain yang tadi membacakan bacaan-bacaan yang adakah yang lain, mungkin misalnya harus mandi dulu atau apa dan lain sebagainya gitu. Kalau Rasulullah SAW setiap mau melakukan kebaikan itu tidak diawali dengan bersuci, minimal wudhu. Tetapi Rasulullah SAW itu ketika mau berkumpul selalu membahagiakan orang. Salah satunya memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Iya. Kenapa? Karena Rasul itu ingin bahwa sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya itu tidak merasa terganggu. Nauzubillah. Mohon maaf. Kalau datang orang kan beda. Yang aromanya wangi dengan aromanya seperti itu. Apalagi lagi puasa. Betul. Lagi puasa. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika iktikaf, tidak keluar masuk dari masjid, tetapi fokus Stay di terus masjid. ya. Saya pernah baca bahwa salah satu yang dilakukan oleh Rasul
Siti Aisyah pernah menyisir rambut baginda Rasul, Rasulnya sedang ada di masjid. Iya, iya, iya. Siti Aisyahnya di rumah. Oh, setelah kita tahu Kang Cep, kalau kita ziarah ke makam Rasul, benar karena ini masjid, ini rumahnya Siti Aisyah. Dan dulu rumahnya bukan tembok, tetapi pelapah kurma. Ya bisa menyisir rambut. Rasulnya itikaf di masjid. Iya, iya, iya. Nah ini sengaja untuk lebih memfokuskan ibadah. Jadi salah satunya contoh dari Rasul tidak keluar masuk masjid kecuali untuk hajat yang ada hubungan dengan i'tikaf. Kemudian ada yang sangat-sangat harus diperhatikan. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tidak boleh mubasyarah dengan istri ketika berada di masjid. Di masjid tapi ya, bukan di hotel pinggir masjid. Nah ini harus dihindari. Artinya hal-hal yang menimbulkan syahwati juga harus dihindari ketika kita beriktikaf. Lebih fokus dengan takarubnya. Nah, kaitannya dengan itu yang 10 hari itu kan biasanya orang apa ya, melakukan lebih meningkatkan lagi ibadah, terutama dalam iktikaf itu karena ingin menggapai Lailatul Qadar. Betul. Nah, itu juga mungkin salah satu yang dilakukan oleh Rasul dalam sebuah hadis, ahya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layali Ramadan. Rasul itu selalu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Jadi bukan hanya 10 akhir. Jadi dari awal juga Rasul itu beda dengan kita hanya 10 hari aja ya. Jadi kalau kita mah 10 hari pertama kumpul di masjid sampai DKM stres karena masjidnya kepenuhan. 10 hari kedua kumpulnya di mall. Dan 10 hari ketiga kumpulnya di terminal stasiun. Nah kalau Rasulullah SAW dari awal itu luar biasa. Cuma 10 akhir lebih ditingkatkan lagi. Karena Allah turunkan satu malam yang ketika kita beramal soleh di dalamnya lebih utama dibandingkan dengan beramal 1000 bulan. Bayangkan ketika kita sholat pada malam Al-Qadar, maka Allah lipat gandakan pahala sholatnya lebih utama dibandingkan 1000 tahun kita sholat. 1000 bulan kita sholat. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, dan itu kan wama adraka ma Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu persis kapan turunnya Lailatul Qadar. Maka kalau tidak tahu dan lebih yakin bahwa turunnya di bulan suci Ramadan, otomatis dari awal sampai akhir. Tetapi lebih dikerucutkan lagi, kalau lebih yakin turunnya itu di 10 akhir, ya tidak ngintip. Kalau kita kan ngintip ya. Mau kemana? Ngintip Lailatul Qadar. Pokoknya 10 terakhir terus yang ganjil gitu. Yang ganjil. Sebelum setengah malam kita foto-foto dulu, kita buat konten dulu karena Lailatul Qadarnya belum turun. Baik Pak Kiai, ini luar biasa. Seharusnya kalau bahas itikaf tuh nggak cukup sejam gitu ya, beberapa. Mungkin ada episode berikutnya ya Pak Kiai. Ada luar biasa, tanpa terasa nih kita harus mengakhiri pertemuan kita kali ini, tapi luar biasa. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Gemar Ramadan TVRI Stasiun Jawa Barat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gemar Ramadan TVRI Stasiun Jawa Barat, dan kita masih membahas seputar meningkatkan kualitas itikaf. Tapi bukan mau dibahas, kita rangkum saja ya Pak Kiai, karena sudah di penghujung acara. Dan ternyata tadi disampaikan bahwa itikaf itu adalah berdiam diri di masjid, lazim dilakukan pada 10 hari menjelang berakhirnya Ramadan.
Dan ibadah sunnah muakkadah ini dilakukan salah satunya demi menggapai keutamaan Lailatul Qadar yang waktunya dirahasiakan. Nah, bagaimana untuk melakukan supaya kita meningkat itikafnya? Yani yang pertama syarat-syaratnya yang harus dilakukan adalah 1 muslim, kemudian masjid, dan tentunya harus berniat. Nah, Pak Kiai, sebelum kita akhiri pertemuan kita, seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, Pak Kiai? Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma taqabbal minna a'malana salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kita untuk kesempatan kali ini pada bahasan meningkatkan kualitas itikaf bersama Bapak Kiai Haji Dedy Mulyadi, Ketua Umum Kops Mubalik Pasundan. Dan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Kita sambil ngopi nanti mah. Ngobrol itikafnya tidak itikaf untuk di sini gitu ya. Baik, pemirsa, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dalam Gema Ramadan, dan dengan ucapan alhamdulillah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustaz.